Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam hitungan Primbon Jawa, tidak semua kelahiran disambut dengan senyum semesta. Ada weton yang sejak awal seolah diberi jalan mulus, ada pula yang harus berjalan di tanah berbatu. Weton Pon termasuk dalam golongan kedua. Sejak seseorang lahir di hari Pon, tanda-tanda kehidupan yang berat sudah mulai terlihat, bukan karena ia lemah, bukan pula karena ia kurang usaha, melainkan karena garis hidupnya memang dirancang berbeda. Orang tua sering berkata, anak Pon itu hidupnya penuh ujian. Tetangga berbisik, Pon itu weton berat, susah bahagia. Dan tanpa sadar, label itu melekat. Pemilik weton Pon tumbuh dengan tekanan yang tidak dialami orang lain. Apapun yang ia lakukan, selalu terasa kurang. Apapun yang ia capai, sering dianggap kebetulan. Sejak kecil, hidupnya seperti dihadapkan pada pertanyaan yang sama berulang-ulang. Mampu atau tidak? Kuat atau menyerah? Primbon mencatat, weton Pon memiliki neptu yang keras, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji daya tahan jiwa. Karena jiwa yang rapuh tidak akan sanggup memikul takdir besar. Banyak pemilik weton Pon merasakan hidupnya seperti berjalan sendirian. Saat yang lain dibantu, ia harus berjuang sendiri. Saat yang lain dimengerti, ia justru disalahpahami. Tak jarang, mereka mengalami kegagalan di usia muda, usaha macet, pekerjaan terhenti, hubungan retak. Lalu orang-orang berkata, sudah dibilang, Pon itu nasibnya berat. Namun Primbon Jawa tidak pernah berhenti di permukaan. Di balik semua kesulitan itu, tersimpan rahasia yang jarang dipahami manusia biasa. Weton Pon bukan weton sial. Ia adalah weton yang ditarik mundur oleh semesta sebelum dilontarkan jauh ke depan. Kesulitan yang datang bukan tanda kutukan, melainkan tanda bahwa jiwanya sedang ditempa. Primbon menyebut fase ini sebagai masa pengosongan nasib. Di fase ini, hidup weton Pon dibuat kosong dari kemudahan agar kelak mampu menampung kelimpahan. Inilah sebabnya, banyak weton Pon yang merasa hidupnya tidak adil. Padahal yang sedang terjadi adalah proses seleksi alam batin yang tidak kuat akan menyerah, yang bertahan akan naik kelas kehidupan. Jika kamu lahir di weton Pon dan merasa hidupmu berat sejak awal, itu bukan tanda akhir. Itu justru tanda permulaan cerita besar yang belum dibuka lembarannya. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan manusia ketika melihat hidup pemilik weton Pon. Mereka menilai dari hasil, bukan dari proses. Mereka melihat penderitaan, lalu menyimpulkan, ini orang dikutuk. Padahal Primbon Jawa mencatat sesuatu yang jauh lebih dalam. Weton Pon memang sering berada di posisi paling berat, bukan karena ia salah melangkah, melainkan karena jalannya memang sengaja dibuat terjal. Seolah-olah semesta menutup satu persatu pintu, memaksanya berjalan lebih jauh daripada yang lain. Banyak pemilik weton Pon mengalami fase hidup di mana apapun terasa salah. Sudah bekerja keras, hasilnya tidak sebanding. Sudah berbuat baik, justru dimanfaatkan. Sudah bersabar, ujian malah bertambah. Di titik ini, bisikan-bisikan mulai muncul dari luar dan dari dalam diri sendiri. Kenapa hidupku begini? Apa aku memang bernasib buruk? Apa aku sedang dikutuk? Primbon menyebut fase ini sebagai masa gemblengan batin, sebuah fase yang tidak semua orang sanggup melewatinya. Weton Pon sengaja ditempatkan dalam kondisi tertekan agar satu hal muncul, ketahanan jiwa. Karena orang yang mudah runtuh tidak akan mampu menjaga kekayaan besar. Orang yang mentalnya rapuh akan hancur ketika rezeki datang deras. Itulah sebabnya, sebelum keberhasilan datang, weton Pon dipaksa mengenal rasa gagal, rasa ditinggalkan, dan rasa diremehkan. Banyak dari mereka yang jatuh, bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan setiap kali jatuh, semesta seakan berkata, bangkit sendiri. Tidak ada pertolongan instan, tidak ada jalan pintas. Inilah yang membuat weton Pon tampak seperti berjalan sendirian di tengah gelap. Padahal sebenarnya, ia sedang dilatih untuk tidak bergantung pada siapapun. Primbon Jawa menegaskan, orang yang digembleng paling keras adalah orang yang akan diberi amanah paling besar.
Jika hidup Weton Pon dibiarkan terlalu nyaman sejak awal, ia akan tumbuh lemah. Namun dengan tekanan yang terus-menerus, ia tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting, penuh perhitungan, dan tidak mudah goyah. Inilah ironi nasib Weton Pon. Saat orang lain menganggapnya dikutuk, sebenarnya ia sedang dipersiapkan menjadi pemenang. Dan hanya mereka yang bertahan di fase ini, yang kelak akan melihat alasan di balik semua penderitaan itu. Tidak ada perubahan besar yang datang dengan suara keras, begitu pula perubahan nasib Weton Pon. Ia tidak datang dengan sorak-sorai, melainkan dengan tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Setelah melewati masa jatuh bangun yang panjang, pemilik Weton Pon biasanya memasuki fase aneh dalam hidupnya. Beban memang belum sepenuhnya hilang, namun rasa putus asa mulai berganti dengan ketenangan yang tidak biasa. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai wanci kawitan rezeki, awal dari terbukanya garis hidup baru. Di fase ini, Weton Pon mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia tidak lagi tergesa-gesa, tidak mudah terpancing emosi, dan yang paling penting, ia mulai mendengar intuisi batinnya sendiri. Keputusan-keputusan kecil mulai memberi dampak besar, bertemu orang yang tepat di waktu yang nyaris kebetulan. Mendapat peluang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Atau tiba-tiba berani mengambil langkah yang dulu selalu ia takuti. Primbon mencatat, rezeki Weton Pon tidak muncul dari keramaian, melainkan dari keberanian melangkah sendiri. Banyak dari mereka mulai merasakan perubahan finansial yang perlahan tapi pasti. Awalnya hanya cukup lalu stabil dan tanpa disadari, mulai berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang menarik, perubahan ini sering tidak disadari oleh orang sekitar. Karena Weton Pon jarang pamer, ia menyimpan kemajuan dalam diam. Namun semesta mencatat segalanya. Di titik ini, cobaan tidak sepenuhnya berhenti, justru datang dalam bentuk baru, ujian keputusan. Apakah ia akan kembali ke pola lama? Ataukah berani naik kelas kehidupan? Primbon menyebut, siapapun Weton Pon yang berani melangkah di fase ini, akan mengalami lonjakan nasib yang drastis. Bukan hanya soal uang, tetapi tentang kendali hidup. Ia mulai menentukan arah sendiri. Tidak lagi mudah dipengaruhi, tidak lagi takut ditinggalkan. Inilah momen ketika semesta mulai membayar semua kesabaran yang pernah ia simpan, semua air mata yang tidak pernah dipamerkan, semua perjuangan yang tidak pernah diceritakan. Jika kamu adalah Weton Pon dan merasa hidupmu mulai berubah pelan-pelan, jangan ragu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa takdirmu sedang berbalik arah. Dalam hitungan Primbon Jawa, ada satu hukum yang jarang dibicarakan orang, ketika rezeki naik, ujian tidak berkurang, ia hanya berganti rupa. Itulah yang dialami oleh pemilik Weton Pon setelah melewati fase kebangkitan. Hidupnya mulai terlihat berbeda, langkahnya lebih tenang, keputusannya lebih tepat, dan yang paling mencolok, rezekinya mulai naik secara nyata. Perubahan ini awalnya hanya disadari oleh dirinya sendiri, namun lambat laun, orang-orang sekitar mulai melihatnya. Cara hidupnya berubah, pilihannya berbeda, dan aura dirinya tidak lagi sama. Primbon menyebut fase ini sebagai wanci kabuka pamor. Saat pamor seseorang mulai tampak ke permukaan. Di fase inilah, ujian yang paling halus mulai datang. Bukan lagi berupa kemiskinan atau kegagalan, melainkan iri yang dibungkus senyum, dan dengki yang disamarkan kepedulian. Ada yang tiba-tiba ingin dekat. Ada yang mulai banyak bertanya soal penghasilan. Ada pula yang diam-diam menilai. Kenapa dia bisa? Aku tidak. Weton Pon sering tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Karena baginya, semua ini hanyalah hasil dari perjuangan panjang. Namun bagi orang lain, keberhasilannya terasa seperti ancaman. Primbon Jawa menegaskan saat pamor naik, mata panas ikut terbuka. Omongan mulai beredar. Keberhasilan dianggap keberuntungan semata, kerja kerasnya dikecilkan dan kesuksesannya dicurigai. Yang lebih berbahaya, iri sering datang dari orang yang paling dekat, dari lingkungan yang dulu sama-sama berjuang, dari mereka yang pernah meremehkan. Disinilah Weton Pon diuji bukan pada kekuatan fisik, tetapi kedewasaan batin. Apakah ia akan terpancing? Apakah ia akan membalas? Atau tetap berjalan dalam diam? Primbon mengingatkan, siapapun yang terpancing emosi di fase ini,
akan kehilangan pamor secepat ia mendapatkannya. Namun weton pon yang telah ditempa sejak awal biasanya mampu menahan diri. Ia memilih fokus pada jalannya sendiri, tidak sibuk membuktikan apapun. Dan justru karena sikap diam itulah, rezekinya semakin kuat mengakar. Iri boleh datang, dengki boleh berbisik, namun selama weton pon menjaga niat dan langkahnya, semesta akan berdiri di belakangnya. Karena dalam primbon Jawa yang benar-benar naik derajatnya, tidak perlu ribut mempertahankan namanya. Dalam primbon Jawa, kekayaan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan kekuatan batin, dan disinilah letak keistimewaan weton pon yang sering tidak disadari, bahkan oleh dirinya sendiri. Banyak orang mengira rezeki weton pon datang karena momen yang tepat. Ada pula yang menyebutnya keberuntungan. Namun primbon mencatat sesuatu yang berbeda. Rezeki weton pon bertahan lama karena dibangun di atas fondasi batin yang kuat. Sejak awal hidupnya yang penuh tekanan, weton pon telah ditempa untuk memahami satu hal penting. Segala sesuatu harus melalui perhitungan. Ia tidak gegabah, tidak mudah terbawa emosi, dan jarang mengambil keputusan besar tanpa mendengar suara batinnya. Primbon menyebut kemampuan ini sebagai rasa sejati, intuisi yang tajam dan jarang meleset. Ketika peluang datang, weton pon tidak langsung menyambar. Ia mengamati, menimbang, dan hanya melangkah ketika waktunya benar-benar tepat. Inilah yang membuat langkahnya sering terlihat pelan, namun hasilnya jauh melampaui mereka yang tergesa-gesa. Kekuatan lain weton pon adalah ketahanan mental. Ia tidak panik saat rugi, tidak jumawa saat untung, emosinya stabil, bahkan di tengah tekanan besar. Primbon Jawa menegaskan, orang dengan mental seperti ini tidak akan mudah dijatuhkan, baik oleh keadaan maupun oleh iri orang lain. Weton pon juga dikenal memiliki daya tarik kepemimpinan alami, bukan tipe yang banyak bicara, tetapi tindakannya diperhatikan. Tanpa sadar, orang mulai mengikuti caranya berpikir, mempercayai keputusannya, dan menghormati ketenangannya. Inilah sebabnya, banyak weton pon yang akhirnya berada di posisi strategis, pemimpin usaha, pengambil keputusan, atau sosok yang menjadi sandaran banyak orang. Primbon mencatat satu hal penting. Selama weton pon menjaga niat dan tidak lupa daratan, rezekinya akan terus mengalir tanpa putus. Namun kekuatan ini juga datang dengan peringatan. Jika ia mulai sombong, mengabaikan intuisi, atau tergoda jalan pintas, maka kekuatan itu akan melemah dengan sendirinya. Karena kekayaan sejati weton pon bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada kendali diri yang ia miliki. Dan selama kendali itu dijaga, apapun yang ia bangun akan bertahan jauh lebih lama daripada yang ia bayangkan. Dalam primbon Jawa, tidak semua takdir ditulis untuk dipamerkan. Ada takdir yang justru harus dijalani dalam diam, agar kekuatannya tidak bocor sebelum waktunya. Weton pon termasuk dalam golongan ini. Setelah melalui masa berat, gemblengan batin, kebangkitan, ujian iri, dan penguatan diri, akhirnya weton pon tiba di satu titik penting, fase pengokohan nasib. Di fase ini, hidupnya terlihat tenang, tidak lagi penuh gejolak, tidak sibuk membuktikan apapun. Namun justru di balik ketenangan itulah, rezekinya menjadi paling kuat dan stabil. Primbon menyebut, weton pon yang telah sampai tahap ini biasanya sudah memahami satu hal. Hidup bukan soal terlihat menang, tetapi benar-benar menang. Ia tidak mudah terpancing provokasi, tidak reaktif terhadap omongan, dan tidak tergoda untuk pamer keberhasilan. Semua yang ia lakukan kini terukur, langkahnya mantap, keputusannya matang. Dan yang paling penting, ia mulai menyadari siapa dirinya sebenarnya. Bukan korban nasib, bukan orang yang dikutuk, melainkan sosok yang dipilih untuk melalui jalan sulit demi hasil besar. Primbon Jawa menegaskan, orang seperti ini biasanya akan menuai hasil dalam jangka panjang. Rezekinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi penopang keluarga, lingkungan, bahkan generasi setelahnya. Namun ada satu pesan penting yang selalu diingatkan Primbon kepada weton pon di fase akhir ini. Jangan lupa asalmu. Jangan meninggalkan rasa syukur. Dan jangan meremehkan bisikan batin. Karena selama tiga hal itu dijaga, rezeki weton pon akan terkunci aman.
Iri orang lain tidak akan menembus, fitnah tidak akan menjatuhkan, dan guncangan hidup hanya akan menjadi ujian kecil yang mudah dilewati. Inilah takdir sejati weton pon, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan kendali penuh atas diri dan nasibnya sendiri. Jika kamu lahir di weton pon dan sampai hari ini masih berjuang, ingatlah satu hal. Semesta tidak sedang memperlambatmu. Ia sedang mempersiapkanmu. Dan ketika waktumu tiba, kamu tidak perlu berteriak bahwa kamu berhasil. Karena dunia akan melihatnya dengan sendirinya. Jika kamu lahir di weton pon dan merasa hidupmu selama ini tidak mudah, mungkin video ini bukan kebetulan sampai ke hadapanmu. Primbon tidak pernah datang untuk menakuti, ia datang untuk mengingatkan bahwa setiap jalan hidup punya waktunya sendiri, dan tidak semua orang ditakdirkan menang di awal. Jika kisah ini terasa dekat dengan hidupmu, tekan like sebagai tanda syukur bukan untuk saya, tapi untuk perjalanan yang sudah kamu lalui sejauh ini. Tuliskan di kolom komentar, kamu lahir weton apa bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk saling menguatkan. Dan jika kamu merasa konten seperti ini memberi makna, subscribe channel ini. Agar setiap pesan primbon yang mungkin kamu butuhkan tidak lewat begitu saja. Ingat satu hal. Yang dipersiapkan dalam diam akan datang dengan hasil besar. Sampai bertemu di kisah berikutnya, semoga jalan hidupmu selalu dijaga.